Fun fact. Jadi tuh hari-hari sebelum persekutuan tuh dia kayak tiap hari lagi nyuci piring, lagi makan tuh kayak Kak deg-degan. Terus dia mau bilang gitu aja, dia kayak latihannya berkali-kali gitu loh, kayak tiba-tiba ya. Jadi persekutuan kali ini itu temanya bakalan membahas tentang kok penting sih ngejalin hubungan sama sesama maupun sesama lewat persekutuan. Makanya judul kali ini itu adalah Bound in Christ, dan yang akan membawakan firmannya adalah Kak Berliana Sibarani atau yang kita kenal sama KBB. Siapa sih yang kenal ya nggak? Yang cantik itu ya, yang bajunya warna oranye. Berarti langsung aja nih biar makin semangat. Kayaknya hal-hal yang ditunggu-tunggu telah tiba. Apa tuh? Kita mau main games. Mana nih PPT-nya? Oke, games. Gamesnya apa tuh, Kak? Ada 2 kamera. Jangan dong. Jadi gamesnya itu namanya temu. Apa tuh? Tebak muka. Ntar kalau ada yang nanya, Kak hadiahnya apa sih? Kak ayo. Ini ngapain? Ini tuh netizen orang ngomong. Netizen ngetik gitu, tau gak sih? Nggak tahu, ya udah. Ayo lanjut. Peraturannya siapa? Aku ya yang bacain. Peraturannya itu kan kalau tebak muka berarti nanti ada foto dari potongan foto. Terus nanti ditebak tuh kira-kira itu siapa. Orang-orangnya cuma seputar orang-orang gereja aja. Jadi semua orang pasti tahu lah gitu. Cuma cluenya cuma ada 2 nih. 2 kali ada potongannya ada 2 gitu loh. Terus nanti kalau emang ini belum ketebak nanti kita bantu di kata-kata. Kalau jawabnya gimana? Jawabnya seperti biasa, buka kolom komentar, abis itu ketik siapa yang kalian tebak, dan siapa yang benar pertama kali itu bakal menang hadiahnya. BTW hadiahnya apa? Belum dikasih tahu. Oh ya, hadiahnya saldo OVO atau GoPay ya. Shopee bisa nggak? Biasanya Shopee ya ditunggu-tunggu. Mungkin kok kamu nanyanya nggak ada di itu sih? Nggak di briefing. Tahu, ntar ada yang nanya. Ya, nanti Shopee ada nggak? Ada lah. Nggak deh. Ada lah, biasa lah. Berarti, Sheki untung diingetin. Oke, ya. Nanti minta tolong Sheki buat apa namanya? Buat di kolom komentar bantuin juga siapa yang duluan. Terus udah kita mulai 25.000 buat 2 orang pemenang doang. Betul. Nanti pemenangnya bagi nomornya ke Shekina. Oke, makasih Kak Sheki. Udah siap. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Ada yang perlu ditanyakan lagi atau kita langsung mulai aja? Aku lihat di device lain itunya. Gimana nih? Lanjut ya? Lanjut. Ya, langsung mulai, Kak. Oke, pertama ada Miss dan sebuah senyuman. Masa nyanyi. Oke, langsung tebak, langsung mulai. Joan. Bisa jadi, tapi bukan. Hampir mendekati Bang John. Oke, siapa namanya kalau boleh tahu? Hadapi. Ayo Bang Eno, halo, hadapi dengan senyuman. Ayo itu dikit. Oke, ada yang bener tuh. Gimana nih? Sohibnya Elo. Siapa? Bener nggak sih? Bisa jadi sih. Langsung mungkin cluenya selanjutnya. Clue kedua ada. Bener nggak tuh? Pak Daud kata ke Hansel. Apakah benar? Dilihat, catet dong guys, yang menang siapa? Nggak usah, ini aja lihat dari sini. Oh iya. Itu close aja. Benar jawabannya adalah Om Daud. Siapa yang benar yang pertama? Hansel. Nah, kan? Lanjut, semangat. Nomor 2. Lanjut. Ada langsung tampilkan sebuah foto ya. Itu kan kita kan kayak gitu ya. Ih, udah orang terkenal nih, rambutnya kayak rambut Syahrini gitu. Nggak tahu burem. Ini backgroundnya yang orang-orang veteran keponakannya udah. Sheki, help. BTW yang merasa dirinya adalah dia boleh diketik ya. Boleh jawab. Tuh, Bang Eno dijawab juga. Bang Eno udah bener tuh. Lanjut Gi. Iya, matanya udah langsung ketahuan dong. Tatapan matanya.
Iya, Bang Nelson. Tadi bukannya KBB duluan ya? Mari kita lihat. KBB itu Hai KBB nggak sih? Oh, itu Bang Eno yang ngomong. Christian Sugiono. Ini jadinya siapa nih, Syek? Kirain Bang Nelson. KBB nggak sih duluan Kak? Mana sih? Itu ini nggak sih waktu jawab? Itu yang tadi ya? Nggak tahu deh. Oke. Enggak kok. Oh, enggak. Oke. Berarti Jadi, siapa? Bang Eno yang benar orangnya. Oke, yang ketiga. Lanjut Yang Gian. ketiga adalah siapa ini? Widih. Agak susah nih, cuma Hidung dan kelopak mata. Kelopak mata bukan sih namanya? itu kantong mata nggak sih? Oh iya, kantong mata, kelopak Dan mata rambut, dia. rambutnya Guys, Eh, ya bisa jadi. Tapi kayaknya terlalu sepertinya cantik bukan. ya. sorry guys. Masih terlalu cantik untuk dibilang kasar. Belum ada yang benar. Ya oke, belum ada yang benar. KBB, KBB. Bukan. Cia. Bisa jadi, tapi Mirip, kayak mirip. Tapi saya sih, bukan mirip. sih. Tapi bukan. Daria bukan. Ayo, Daria Oke, nggak bukan. ada yang ini. Kayaknya Kalau kedua dia boleh langsung. Oke, langsung ada mulutnya pakai baju abu-abu. clue-nya clue lain mungkin. Clue lain Kamu kenal apa? nggak siapa dia? Remaja deh. Remaja. Oke, iya. Oke, Dia ada di remaja. remaja, guys. Mungkin dirinya sendiri mau jawab bisa banget loh. Iya. Aduh, anak remaja nih. Iya, benar. Udah Jadi dikasih. harusnya Udah dijawab. oke, Kak Apakah Helena benar. Belum. Maaf. Iya, udah Iya, langsung aja ke slide ketiga. Apakah benar jawabannya adalah Tasya? Yeay, buat Kak Helena. Selamat atas soal ketiga. Ayo nih, masih satu-satu semua poinnya. Lanjut. Gimana nih? Wih, anak Ugrida. Apa gimana Ugrida. ya? Ugrida. Bener nggak sih, G? Bener nggak sih, G? Saudara kembar yang menjawab, Bu. Oke, langsung ketebak ya, saudara-saudara sekalian. Oke, udah lah ya, udah ketemu. Elo. Iya, Iya, cakep benar. sekali teman-temanku. Bangga menjadi. Teladan sekali, teladan Ugrida. Oke, Oke, langsung. alis yang sangat Kuskas ya. Kuskas. Gas. Itu Kas. grogi. Oke, I'm sorry. Susah nih. David. Iya sih alisnya mirip. Tapi cuma ada satu orang yang punya alis kayak gini. Clue lain mungkin apa nih? Ada yang di Oke, langsung clue kedua aja. clue kedua nih boleh gitu. Wih, Oh, iya. udah ketahuan nih Iya, harusnya. iya. Harusnya udah ketahuan. Iya. Oke, Bang John, Mas, sudah benar. Jawabannya adalah are you. Tatapannya tuh nggak ada yang bisa menggantikan ya. Lanjut. Waduh. Ini backgroundnya kalian pasti tahu lah gimana. Iya. Wow, Ada yang iya, jawab udah. sekali tebak. Bestinya bukan Kak? Apakah bestinya Edward? Felix? Nggak ada. Nggak ada. Nggak, Temennya gue nggak tahu soalnya kok temennya Suneo. Oke. Udah tuh udah dijawab. Apakah benar? Jawabannya adalah Kavita. Bukan, salah. Samping yang lagi. Dengan kenapa ada Kavita di situ? Tolong. Berarti Soal tadi Felix selanjutnya. kan ya? Syed? Yang jawab benar. Masih ada ini satu-satu Masih semua lumayan poinnya. banyak. Ayo. Nanti pemenangnya gimana? Oke, satu lagi. Kacamata. Ini harus semuanya kenal ya. Pernah menyapa juga harusnya. Natasha. Bukan juga. Natasha. Bukan juga. Maaf telat. Hai Kak Ines. Langsung dijawab Kak. Kayak bukan. Kak Eva. Halo. Hai. Ini benar. Ya, siapa lagi? Kak Audrey benar. Yeay. Oke, belum. Yeay, Koni. Selanjutnya, wih, ini ada orangnya nggak sih di sini? Kupingnya cantik. Ting doang. Dengan baju. Nggak ada guys, orangnya nggak ada di sini guys. Lanjut, Ayo tebak. ada yang tahu? Jen lagi bukan. Anak remaja, ini kakak adik nih. Adiknya, ini Serasi. adiknya. Wih. Oke, Bang John. Iya. Iya, Ayo banyak langsung. Udah. Siapa? Michelle. Michelle apa?
Bang Jun tidak menyebutkan nama. Jadi Oh iya. kita kan Aku dikasih salah, alamat. aku salah. Iya, Itu Sangu, Dek. Bukan Sangu. ini Sahun yang dijawab sama Bang Jun. Iya, aku salah. Sengaja. Kok jadi kita yang ribut? Aku minta maaf. Michelle. Ya, berantem kan tuh. Enggak apa-apa, aman. Lanjut. Soal ke 1 2 3 4 tahu. Oke. Mungkin Pasti ada langsung ada yang benar. lagi. Oke, Langsung ada lagi. yang benar udah tahu. Ya. Siapa yang jawab? Michelle memimpin. Poinnya Yeay. Michelle memimpin. Ayo lagi jawab lagi. Sekali lagi. Wih, senyumannya ini juga udah ada yang gigi? digantikan. 1 2 3 7 gigi. Kenapa kamu hitung giginya? Kenapa Siapa tahu ada jawabannya yang daud peka lagi? gitu. Oh, dia kalau senyum selalu kelihatan 6 gigi gitu. Iya. Oke. Bukan. Oke, udah. Iya itu, Felix. Yeay. Bukan ya? Iya. Bener tuh, kata Syeki bener. Oh iya. Kamu nggak ngeliat jawabannya? Jawabannya Oh, cantik KDA. sekali. Berarti ini kemungkinan itunya ya, kemungkinan pemenangnya tuh bisa ada, udah ada. Felix sama Michelle. Boleh dilanjut yang Ini jago balik. Aduh, fotonya. Oke, harusnya. Ini bestinya siapa nih? Bestinya siapa nih? Kenapa sih Bang Jun jawabnya? Wah. Oh, Kak Geis tidak boleh menjawab ya harus. Boleh Eh, nggak boleh. sih? Boleh nggak sih? Kan udah Syek? tahu jawabannya nggak sih? Nggak tahu deh. Cia yang jawab. Sumpah ya, Oh, Cia yang jawab. Oke, berarti Oke. hadiahnya buat nggak curang kan Kak Geis? Aman. Iya, Aman, bukan aman. dia. Cia ini Cia. CHIA. Kenapa ada yellow di sana guys? Fotonya nggak ada yang lebih cakep lagi, tapi itu gampang ditebak. Iya sih. Tapi Om Daud mirip banget. Oke. Lanjut. Jeng jeng jeng. Wih, Langsung dijawab sama Michelle. Oke, jadi langsung aja ya langsung jawabannya. Oke, KGB. Oke, kita lanjut. Ke pertanyaan berikutnya. Ya, clue-nya lanjutan foto. Udah. Udah. Tahan tuh lagi, jawab. Oke. Maaf aku potong. Siapa nih, Syek? Aku. Ini kan ada 3 nih, ada 2 orang nih yang Sri, Edward sama Michelle. Mungkin pertanyaan selanjutnya rebutan antara 2 itu kali ya, biar ketemu 1-2-nya. Siapa? Boleh. Kak Michelle sama Kak Felix. Berarti selanjutnya hanya untuk Kak Michelle dan Kak Felix gitu, Syek. Gimana dong? Iya betul. Kak Oke. Michelle sama Game ini Kak Felix. Kukira Michelle remaja. Kak Michelle and Kak Felix. Gitu kah? Lanjut. Iya, 2 pemenang kan? Iya. Bukan Hayes. Hayes. Oke. Oke. Ini buat Kak Michelle sama Kak Indah. Jadi benar bukan? Ada 2 kan? Ya ini yang ini. Siapa nih yang duluan? Kak Ace. Kak Felix kayaknya. Felix ya? Ya. Oke, kita ngikutin Syeki ya. Wah, kenapa tiba-tiba di Bukan. Syeki? Kenapa nih? Ada hubungannya kah? Kenapa kenapa Syek? Enggak. Biar cuci mata aja orang-orang. Jadi gimana Syek? Tadi yang 2 orang tadi. Satu lagi deh buat main-main. Masih ada nggak sih satu lagi? Kasih satu ini terakhir. Iya. Anak sama bukan. Semuanya boleh ke... Oh, Gila, sudah siapa dijawab sih? Kak siapa namanya? Kak Felix. Edward itu Kak Felix. Yep. Wow. Jawabannya sudah tertebak lagi ya teman-teman. Jawabannya adalah Bang Eri. Bukan. Sebelahnya Alvin adanya Billy. Udah. Seri ya. Terus berarti kan ada 2 orang pemenang. Oh iya. Ya nggak sih Syek? Menangnya bagi 2. Jadi Selamat. pemenangnya adalah Ding. Siapa Sar?
Siapa Michelle sama Felix. Yeay. Nanti hubungin ke Kasih nomornya, tolong kasih Ke nomornya ke biar Nah, Yeay. ayo private nomornya ke aku, katanya begitu. Udah jam. Sudah. Dash ya. Oke, karena gamesnya udah selesai, sekarang kita akan memulai persekutuan kita yang sebenarnya. Sebelum kita mulai, kita satu dulu dalam doa. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan mengumpulkan kami di Zoom ini ya Tuhan. Sekarang sebentar lagi kami akan memulai persekutuan kami. Semoga Engkau memberkati kami sehingga kita semua dapat menerima apa yang akan disampaikan di persekutuan kali ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Hana. Berarti kalau misalkan kita mau ngomongin yang kamu singgung di awal tadi tuh yang temanya hari ini ya, Burn in Christ. Kan? Kamu bilang kita bakalan bahas tentang pentingnya ngejalin hubungan dengan Tuhan dan sesama itu lewat kegiatan persekutuan. Tapi kan kalau lagi online, kalau corona kayak gini kan pasti semua online tuh. Kamu ada cerita nggak sih persekutuan online tuh kamu rasanya kayak gimana? Nah, gimana lah gitu, ada cerita nggak? Cerita oke, ada. Jadi yang pertama offline sama online itu pasti jelas beda ya, jelas beda lah Pasti ya. lah. Untuk gereja sendiri, aku sama teman-teman seangkatanku tuh belum pernah yang namanya ketemu langsung sama anak-anak remaja yang lain. Pas kitanya lagi remaja, udah remaja maksudnya. Berarti kamu lagi Praram. Nah, terus tapi pernah sih aku dulu sama dia itu diajak ke persekutuan tahun baru di rumah Kak Helena. barbekyuan pasti. Iya lah. Terus Udah nih persekutuan gitu-gitu, terus waktu aku lihat kebersamaannya, waktu gamesnya, terus barbekyuannya itu seru banget, asli parah, berisik juga. pokoknya benar-benar nggak sabar banget deh buat masuk remaja. Nah, yaudah, habis itu beberapa bulan kemudian gitu kan, malah corona ya. Iya, malah corona sebelum aku masuk kerja, jadinya belum pernah ngerasain. Terus ya apa online gitu deh, terus ya udah ada rasa canggung dan males gitu buat melakukan aktivitas. Kenapa? Soalnya ya gitu, karena online dan kalau ngomong tuh kayak nggak ada yang nangkepin gitu, apalagi kalau aku MC gitu ya. Iya, apalagi kalau aku MC sendiri kan ya nggak ada kasaran, terus kurang puas gitu deh ngelihat ekspresi orang-orang yang di sini. Ya no guys, makanya keep on cam biar kita tidak merasa sendirian. Halus. Terus ya udah deh, intinya itu canggungnya ada rasa canggungnya. Malesnya lebih lagi. Terus bahkan tuh malah kayak lebih memilih diri untuk menutup diri gitu dari persekutuan. Oke. Ya semua orang pasti ngalamin lah ya, apa-apa online kan nggak asik gitu kan. Tapi ada ayat nih di Alkitab dari Ibrani 10 ayat 25. Coba kamu bacain. Oke, aku ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, thank you. Berarti kan di firman Tuhan tuh kayak udah disinggung gitu, udah dibilang kalau Tuhan tuh pengen kita untuk berkumpul, untuk beribadah gitu ya, saling menasihati satu sama lain. Makanya ada konsel, ada persekutuan gitu, biar kita tuh masing-masing punya kekuatan dan bisa saling bareng-bareng bisa mendalami firman dan kehendak Tuhan dengan baik seperti itu. Gitu ya. Berarti sekarang pun kita harus tetap bersyukur ya, walaupun online kayak gini kita masih diizinkan untuk bertemu di Zoom kayak gini dengan teman-teman yang seiman ya. Nah, untuk ungkapan syukur kita nyanyi dulu yuk satu lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman boleh di-mute dulu ya waktu lagunya dimainkan.
saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dengan satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dengan satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku rasa bahagia. Asik. Aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang baru datang. Hai Kases, hai Rena, hai Kiki, Lintang, Kak Jober, Anyong. Siapa lagi sih? Sangu atau Sanghun? Siapakah kamu? Siapa lagi? Hai Resya. Dan semua yang udah barusan gabung. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan dari KBB. Ayo kita semua siapkan hati, pikiran, dan izinkan Tuhan untuk bekerja di atas kita sekarang. Oke, buat KBB, waktu dan layarnya dipersilahkan. Udah satu lagu doang. Bener, Sar. Ini baru satu lagu nih. Tenang, kan, ntar ada lagi lagu penutup. Dua lagu. Irit banget. Ya, mari teman-teman kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali Tuhan di dalam persekutuan gabungan antara
Komisi Remaja dan Komisi Pemuda Bapa, kami rindu ya Tuhan melalui persekutuan virtual kami ya Tuhan, kami boleh mendapat berkat-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapat sedikit pengetahuan, pengenalan akan firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami harus melangkah sebagai anak-anak Tuhan sebagai sebuah persekutuan, apakah itu bermanfaat bagi kami ataukah tidak. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar boleh sungguh-sungguh hanya berasal dari Engkau saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hai teman-teman, shalom. Shalom Kak Bebe. Shalom, thank you. Ya, tadi omongannya si Hana bener banget ya, kalau persekutuan online gini rasanya gimana gitu. Kalau jadi MC ngomong sendirian, semuanya hanya nama. Wah, KBB tuh inget gitu ya, pernah mimpin persekutuan remaja, bener-bener sendirian saya. Yang layarnya dibuka, yang lainnya ditutup. Nah, ini ya KBB senang gitu, ini masih ada beberapa yang mau menunjukkan wajah. Walaupun fenomenanya belum sempat diteliti ya, kenapa sih kalau lagi Zoom meeting gini orang males on cam gitu ya, lebih suka off cam. Kalau anak-anak sekolah sih kayak si Daria gini, dia males soalnya ngapain nggak kenal sama mereka, ngapain nggak deket, ngapain nggak seru segala macam. Nah, sekarang kita mau sama-sama merenungkan nih teman-teman, sebenarnya apa sih persekutuan dan kenapa kita harus bound in Christ gitu? Apa sih manfaatnya buat kita? Apakah itu hanya sekedar perintah sajakah? Tadi di Ibrani berapa tadi Sar? Ibrani mantar catatanku. Ibrani 10:25 kan dibilang kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan kan? Jangan-jangan ini cuma peraturan doang, tapi kita nggak mau ngejalanin, ya nggak? Oke, aku akan teman-teman. Aduh, pas ada tamu. Papanya John nih kayaknya nih. Lah. Ada babelu nih John. Oh, ngapain dia? Biasa, pastor dibocor. Oke, teman-teman, ini di gambar ini menggambarkan ada orang-orang gitu ya, saling terikat gitu. Ingat gak ketika kita mau ibadah dulu gitu ya, waktu kita masih ibadah di gereja, imagine gitu ya, setahun yang lalu, abis doa kan biasa kan kita kan itu gitu ya, tos gitu kan, menunjukkan kita mau kompak, kita mau sehati di dalam menjalankan pelayanan ini. Nah teman-teman, apakah semudah itu? Hanya sekedar kita menyatukan tangan udah beres gitu, berarti kita sehati, berarti kita bound in Christ. Bener apa enggak ya? Ini kita mau melalui sharing hari ini kita mau sama-sama merefleksikan diri kita. Nah, ini kita nonton sedikit video singkat ya teman-teman ya tentang Alone Together. Told you I was looking for some empathy. Well, you fooled me. Just a touch and I thought I was gone. And now someone's gonna get to know the better you when I was supposed to. Oh, why did it have to be you? I guess now the next time there's an opportunity, I'll tread more carefully. My heart's running out of sellotape. You know, how is it I've never felt that way before? Oh, I was so sure. Oh, it wasn't gonna be. Ya teman-teman, itu kita banget gitu ya, apa-apa sendirian, terus belajar online, terus kayak gini kita persekutuan online. Tapi mungkin beberapa dari teman-teman yang bekerja, mungkin kalian
mengalami interaksi yang lebih dibanding teman-teman yang sedang kuliah gitu ya. Kalau kerja masih ketemu gitu ya, walaupun sekali-sekali WFH, tapi ada banyak di antara teman-teman juga yang pekerjaannya mengharuskan ya gue harus keluar, gue harus ketemu sama orang. Jadi mungkin hanya di beberapa aspek kita terbatasi gitu, yang kita harus sendirian, kita harus nggak boleh rame-rame, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus begini, harus begitu. Banyak banget peraturannya. Nah, teman-teman, berarti kita harus mencari makna baru sebagai satu persekutuan, dan apa yang membuat kita harus terikat sebagai persekutuan. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, teman-teman, artinya pandemi ini nggak merubah persekutuan kita dengan Kristus, ya kan? Jangan bilang gara-gara Kak, gue gara-gara pandemi gue malas berdoa nih, Kak, gue gara-gara pandemi kok gue kayaknya malas ibadah, kok gue kayaknya malas baca firman Tuhan, kok gue. Nah, teman-teman, seharusnya tidak begitu, karena pandemi itu tidak merubah apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih-Nya, dan seharusnya kita juga nggak boleh berubah, ya kan? Karena ketika Allah setia, kita pun harus setia kepada Tuhan. Pandemi ini adalah sebuah ujian yang ringan bagi kita, teman-teman, ya nggak sih? Dibandingkan kalau beberapa dari teman kita yang adalah tenaga kesehatan, di sini mungkin ada Jober gitu ya, dan juga mungkin teman-teman yang ada di bagian lain yang harus berinteraksi dengan orang-orang para penderita COVID langsung gitu ya. Nah, tapi buat sebagian besar dari kita, pandemi ini merupakan sebuah ujian yang ringan sebenarnya, ya kan? Cuma apakah ujian itu lantas membuat kita males kebaktian, males persekutuan, males segala macam gitu, males on cam gitu, lebih baik off cam, ngumpet. Nah, itu kita lihat gitu ke diri kita masing-masing ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalian ingat ya waktu peristiwa Yesus disalibkan, kemudian dia mati di kayu salib, ketika Yesus meregang nyawa tuh istilahnya ya, terus kemudian dia mau meninggal gitu ya, mau mati, Yesus berseru dengan suara nyaring ya kan, dia kan berteriak gitu ya, terus kemudian menyerahkan nyawanya, dan pada saat yang sama di situ tabir bait suci terbelah dua, teman-teman. Amazing nggak sih? Tabir bait suci itu besar, dan ini terbelahnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi kan kalau misalnya ada orang yang mau merusak bait suci, dia pasti harus merobek dari bawah. Kalau dia mau merobek dari atas, dia harus punya steger. Dia harus punya, teman-teman kalau ngeliat di konstruksi gitu, kalau balok-balok besi gitu disusun atau kayu disusun supaya orang bisa naik, atau tangga yang tinggi supaya bisa merobek bait suci, dan itu nggak mungkin. Nah, bait suci ini terbelah dua dari atas ke bawah, itu menunjukkan bahwa yang tadinya bait suci adalah terbagi menjadi 3, ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ruang maha kudus, antara ruang kudus itu terbelah 2. Ruang maha kudus itu kalau teman-teman baca gitu ya, yang suka menyelidiki gitu ya, hanya dimasuki oleh imam besar selama setahun sekali. Bayangin, ini ruangan yang dimasukin hanya setahun sekali, dan ini ruangan ini rusak, robek, nggak ada lagi pemisahnya. Bayangkan teman-teman, ketika Tuhan yang adalah Tuhan gitu ya, yang begitu besar, dia membiarkan dirinya open gitu, terekspos gitu ya, yang tadinya terpisah gitu ya. Allah itu ada tiang awan, tiang api, ada semak terbakar gitu ya. Allah itu sebuah sosok yang begitu besarnya, begitu amazingnya, dan kini dia mengekspos dirinya, membuka dirinya. Bayangkan, saya membayangkan, wah, ini lebih dari on cam gitu ya. Ini Tuhan sendiri mau membuka dirinya terhadap kita. Nah, teman-teman, itu persekutuan yang seringkali kita take it for granted gitu ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita gitu ya, satu single gitu ya, bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Allah yang begitu, Allah yang dahsyat, Allah yang mau mengekspos dirinya, Allah yang mau meruntuhkan seluruh pembatas-pembatas antara dia dengan kita. Itu Allah yang bersekutu dengan kamu loh. Allah yang amazing itu.
Allah yang nggak melihat ketika kamu berdosa dan ketika kamu sekarang sudah diselamatkan. Allah yang sudah melakukan banyak hal ketika sebelum pandemi, hingga sekarang pandemi, dan hingga sampai selama-lamanya, itu Allah yang sama. Nah, kita bersekutu dengan Allah yang demikian, teman-teman. Allah yang kasihnya nggak karuan kepada kita. Allah yang kasihnya begitu besar, begitu amazing buat kita. Nah, teman-teman, kalau di gambar ini ternyata gambar yang sama ada di PPT-nya Sarah dan Hana juga gitu ya, Yesus bersama anak-anak gitu ya. Saya nyari gitu, mana sih Yesus lagi bersama-sama orang gitu ya. Paling nggak ada Yesus bersama satu orang perempuan atau satu orang laki-laki. Tapi Yesus bersama orang-orang banyak itu biasanya digambarkan dengan anak-anak, jarang orang dewasa. Saya jadi mikir gitu, apa iya kita sebagai orang dewasa nggak mau ngeriung sama Tuhan? Biasa kan kalau Eno dan kawan-kawan kan ngeriung dekat udah gitu ya, udah biasa gitu ya. Ya Eno ngaku, mana Eno? Tuh, John lu mesen di udah ya? Nah, teman-teman, biasanya kita ngeriung, ngumpul dengan orang yang kita senengin kan, yang kita sayang kan. Biasa kalau habis persekutuan, teman-teman remaja ngumpul di depan gereja gitu ya, makan ketoprak, minum di uda, terus kemudian makan mie kodir, macam-macam gitu ya. Terus kalau anak pemuda juga habis kebaktian atau habis persekutuan kalian bisa makan bakso atau pokoknya sekedar ngumpul gitu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang kita senengin, orang-orang yang kita sayang ya kan. Nah, ini anak-anak teman-teman, kalau kalian melihat anak-anak ngumpul, anak-anak hanya mendekati orang yang dia anggap nyaman, ya nggak sih? Kalau teman-teman punya keponakan ya, atau punya adik kecil gitu ya, terus kemudian dia ketemu sama orang asing, dan dia langsung nempel sama orang itu, anak-anak bisa tahu, ini orangnya sayang sama anak-anak nih, makanya dia mau. Anak-anak punya insting yang kuat untuk mengenali mana orang-orang yang menyayangi anak-anak. Nah, ada juga orang-orang yang kalau mendekati anak kecil itu pasti nangis gitu ya, anak kecil itu pasti ketakutan. Nah, anak-anak suka untuk mengelilingi Yesus karena mereka tahu dekat Yesus itu aman, nyaman, enak gitu ya. Dekat Yesus itu lu nggak dituntut banyak-banyak. Dia terima kita apa adanya. Nah, teman-teman, kasih Yesus itu seperti itu kepada kita gitu ya. Dia open terhadap segala bentuk karakter yang kita miliki gitu ya. Nah, teman-teman, jadi sebagai sebuah persekutuan harusnya kita meriung di dekat Yesus itu karena kita tahu dekat Yesus itu aman, nyaman. Dekat Yesus itu ada apa sih? Ada kesenangan yang berbeda dibanding kita ngeriung bersama teman-teman gitu ya. Nah, oke teman-teman, di firman Tuhan dikatakan di Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Teman-teman pasti pernah dengar ayat ini ya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Terus saya mikir gitu ya, teman-teman, Yesus kan punya murid 12 kan. 12 murid. Kenapa Yesus kasih standar rendah sekali? 2 atau 3 orang. Kenapa Yesus menilai para muridnya begitu rendah? Dia punya 12 murid, dia hanya menghitung 2 atau 3 orang. Berarti kalau 2 orang kan hanya enggak nyampe berapa persen tuh ya? Mungkin sekitar hanya 30%. Dari seluruh muridnya yang sungguh-sungguh itu hanya 30% yang berkumpul dalam namaku. Dan di situ Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Teman-teman, artinya KBB nggak tahu gitu ya, ketika kita berkumpul di sini, kita berkumpul di dalam nama Tuhan apa enggak? Kalau benar-benar Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang, berarti hanya 30% nih di antara kita yang sungguh-sungguh datang di dalam nama Tuhan. Nah, sisanya gimana? Apakah ada di antara kita yang berkumpul, gue datang gara-gara gue tugas gitu ya. Gue datang gara-gara gue pengurus. Gue datang gara-gara ada temen yang teman dekat gue nih. Atau mungkin di zaman KBB tuh ya sering ada para
bukan predator kali ya. Jadi cowok-cowok mencari cewek gitu ya. Dia rajin banget persekutuan gara-gara dia ngincer jodohnya. Dia nyari tulang rusuknya yang hilang, nggak ketemu-ketemu. Nah, ini ada orang-orang kayak gitu, teman-teman. Atau ada orang-orang yang datang ke persekutuan karena dia cari, oh mana nih yang bisa diprospek gitu ya. Mungkin dia punya pekerjaan mengharuskan dia punya banyak klien atau customer. Itu ada, teman-teman. Atau ada yang datang ke persekutuan karena dia butuh nilai gitu ya. Kalau teman-teman yang masih sekolah, kalau gue malas datang persekutuan atau kebaktian, ntar gue nggak dapat nilai agama. Itu ada juga, teman-teman. Jadinya kita punya motif yang beda-beda nih, teman-teman. Kenapa kita datang bersekutu? Nah, kalau 2 atau 3 orang itu, kita termasuk nggak di situ? Kita termasuk sebagai orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan nggak? Kita termasuk nggak di antara orang-orang yang datang kepada Tuhan karena kita merasa aman dan nyaman dekat Tuhan? Sehingga ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sama, ya nggak sih? Teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang interestnya sama, itu enak banget. Ya nggak sih, kalau misalnya KBB ngebayangin gitu ya, kalau misalnya di sini siapa sih, soalnya di layarku kelihatannya sedikit doang, jadi contohnya dia lagi, siapa di sini misalnya siapa ya, tunggu. Misalnya ini Bonita nih, hai Bonita. Misalnya lu ngumpul sesama orang yang sama-sama doyan drakor gitu ya, itu enak nggak sih? Pasti nyambung dong. Pasti lu ngomongin tentang ending yang lu nggak puas lah, seharusnya aku paling nggak suka endingnya startup gitu ya, karena pilihanku bukan dia gitu. Pilihanku yang satunya aku lupa namanya. Atau mungkin diskusi tentang drakor yang sedang berlangsung, itu kan pasti enak, nyambung banget. Itu ngobrol bisa berjam-jam nggak kelar gitu ya. Artinya kita harus punya interest yang sama nih, teman-teman. Jadi ketika kita mau bersekutu, mau persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang hidup, interest kita harus sama. Kita harus tertarik kepada hal yang sama, which is Tuhan sendiri. Kita sebagai pribadi punya ketertarikan nggak sama Tuhan gitu? Kita sebagai pribadi melekat nggak sama Tuhan? Kita sebagai pribadi mau nggak datang sama Tuhan karena kita merasa gue ini happy dekat Tuhan, gue ini nyaman dekat Tuhan. Nah, teman-teman, kalau di 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 27 ini ayat panjang banget. Jadi aku summary aja ya, aku ringkas. Ini bagaikan kita berbeda-beda tapi kita satu tubuh. Kita punya banyak fungsi gitu ya. Ada yang jadi mata, ada yang tangan, kaki, penciuman, pendengaran, tapi kita punya satu tubuh. Nah, di perikop ini dikatakan di ayat 21 ya teman-teman ya, mata nggak bisa ngomong ke tangan, gue nggak butuh lo, dan kepala juga nggak bisa ngomong kepada kaki, gue nggak butuh lo, nggak bisa. Jadi anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Gue tertarik nih, anggota tubuh yang paling lemah apa sih teman-teman ya? Ada yang punya ide nggak? Menurut teman-teman anggota tubuh yang paling nampak lemah itu apa? Ayo. Ada yang kepikiran nggak? Menurut kalian ini kayaknya gue merasa nggak terlalu punya fungsi banyak deh. Menurut kalian apa nih? Ayo, tebak-tebak. Usus buntu. Iya, tadi dia ngomong apa sih? Usus buntu bener ya? Halo? Iya, tadi ada yang ngomong usus buntu. Usus buntu. Terus apa lagi selain usus buntu? Ada lagi nggak? Jari kelingking. Jari kelingking. Terus apa lagi? Jari kelingking mah penting banget itu. Buat ngapain, Pak? Kelingking kaki. Oh. Kelingking kaki bukan buat ngupil ya. Oke, teman-teman. Ya itu jempol kaki. Jempol kaki. Teman-teman, jari ya. Jadi ada usus buntu juga, mungkin kalau ada Jober bisa bantuin KBB jelasin. Tapi kalau usus buntu setahu KBB itu kalau katanya sih benar nggak sih? Kalau kebanyakan makan cabai, nanti di situnya akan menumpuk tuh apa sih biji-biji cabainya, terus akhirnya penuh, terus kemudian jadi ya luka
bener nggak? Saya nggak tahu, coba bantuin saya. Jadi teman-teman, kalau misalnya jari kelingking kaki gitu ya, kalian pernah nggak sih jarinya kejatuhan benda, misalnya kelingking gitu ya, itu rasanya sakit banget nggak sih? Pasti akan sakit sekali. Dan kalau misalnya kalian punya 5 jari kaki gitu ya, terus kemudian 1 jari kakinya itu nggak ada, itu anggota tubuh kalian bisa berdiri dengan seimbang nggak? Kan kalau misalnya kalian berdiri nih ya, buat teman-teman yang mungkin yang pernah olahraga bela diri gitu ya, dia butuh kuda-kuda yang kuat. Jadi itu kalau dia pasang kuda-kuda pasti kan jari kakinya kan ikut memasang kuda-kuda kan. Nggak mungkin cuma telapaknya doang terus jari-jari kakinya mager gitu ya. Nggak mungkin, itu pasti kuda-kudanya lemah gitu ya. Pasti jari kakinya juga ikut memasang ancang-ancang gitu ya. Nah, tapi kalau ke Bebe jadi mikir gitu ya, kita seringkali nggak menganggap penting yang namanya kuku gitu ya, ya nggak sih? Kuku itu dianggap, ini ngapain sih kita punya kuku? Jadi mungkin buat teman-teman yang pernah jarinya kejepit, terus sampai kukunya ini copot gitu ya, hilang. Ketika kita mau ambil sesuatu atau ketika kita mau beraktivitas nih sakit banget loh. Jari tangan kita sakit banget. Kita butuh kuku supaya kita bisa menggenggam gitu ya, supaya kita bisa memegang sesuatu. Nah ini orang sering nggak sadar gitu manfaat kuku gitu ya. Padahal dia kita butuhin banget. Tanpa itu kita nggak bisa memegang benda dengan baik, memegang benda dengan kuat. Nah teman-teman, artinya apa? Masing-masing anggota tubuh itu punya fungsinya masing-masing. Ada yang fungsinya nggak kelihatan, ada yang fungsinya kelihatan banget. Kayak mata kan ya, kayak kepala, kayak mulut. Itu fungsi-fungsi yang paling nggak kelihatan. Tapi yang kayak kuku, terus yang kayak kelingking, kayak tadi usus buntu gitu ya, itu fungsinya nggak kelihatan, tapi mereka penting. Nah, kenapa Tuhan ciptain kita beda-beda, ya kan? Ada banyak teori tentang keperbedaan manusia, karakter yang berbeda, terus spiritualitas yang berbeda, terus multiple intelligence. Ada banyak sekali ya gitu yang menunjukkan bahwa kita ini nggak sama dengan yang lain. Aku dengan kamu beda, kamu dengan yang lain juga beda. Nah, kenapa Tuhan ciptain kita beda, terus kita mau sendirian? Kalau Tuhan nyiptain kita begitu unik, kenapa Tuhan ciptain kita banyak gitu ya? Kenapa Tuhan nggak bikin semua orang sama aja gitu? Jadi kita nggak butuh bersekutu karena kita bisa semua. Jadi saya membayangkan gitu ya kalau, nah teman-teman ini di dalam gambar background saya ini adalah gambar hutan bakau di Pangandaran di daerah Batu Karas gitu ya. Ini lokasinya susah banget dicapai. Jadi ketika itu hotel yang kami nginepin mereka punya fasilitas sepeda gitu ya, sepedanya boleh dipakai gitu ya, gratis. Jadilah kami naik sepeda ke konservasi hutan bakau ini dan kita nggak dibilangin kalau konservasinya ini medannya berat banget. Jalannya tuh parah banget. Jalannya itu masih tanah becek dan waktu itu baru hujan dan ternyata sepedanya itu kondisinya nggak bagus. Sepedanya kempes dan kempesnya itu pas di tengah jalan. Jadilah kami capek sekali sampai ke tempat ini nih yang bakau konservasi gitu ya, hutan bakau konservasi. Namun saya ngebayangin gitu ya, kalau misalnya kami bertiga gitu ya, saya, Bang Erik dan Daria, kita nggak bersatu, pasti kita akan saling ngomel, ya kan? Pasti kita akan menggerutu, pasti kita akan saling marahin, kenapa nggak begini, dan akhirnya bisa jadi di tengah jalan kita akan menyerah dan kembali ke hotel, karena jujur teman-teman, itu belum nyampe sepertiga itu medannya udah parah banget, dan saya udah lama nggak naik sepeda. Udah jauh jalannya nggak beres lagi. Tapi sebagai sebuah persekutuan paling kecil kan memang keluarga ya teman-teman ya. Sebagai sebuah persekutuan kita saling menguatkan, kita mampu tuh nyampe di tempat itu. Dan ketika sampai di tempat itu worth it banget teman-teman. Segala kelelahan itu,
segala jadi badan kita tuh penuh dengan tanah lumpur gitu ya, parah banget itunya jalanannya. Tapi begitu nyampe itu di daerahnya bagus banget. Jadi teman-teman ketika kita dalam sebuah persekutuan gitu ya, bisa jadi banyak konflik nggak sih? Bisa jadi banyak masalah. Bisa jadi banyak hal-hal yang kita ngerasa ngapain lah bersekutu, gue ngapain lah ngelakuin ini, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Teman-teman, itu karena kita mungkin belum sampai pada tujuannya, belum sampai pada tujuan Allah menempatkan kamu dalam persekutuan itu. Jadi teman-teman, sebelum kita tiba pada sebuah hal yang indah, persekutuan yang indah, kita harus bekerja keras dulu. Kita harus ditempa dulu supaya kita menjadi persekutuan yang solid. Nggak ada persekutuan yang tiba-tiba solid gitu ya, nggak ada. Pasti sebagai sebuah persekutuan kita banyak mengalami tantangan, banyak mengalami hambatan. Entah yang ketuanya ngerasa, kok gue jalan sendirian sih, kok yang lain kayaknya diem-diem aja sih. Entah pengurus yang ngerasa, kok teman-teman kayaknya pasif banget sih, kok mereka nggak semangat sih. Atau misalnya, kok gue lagi yang tugas, kok nggak gantian sih. Atau banyak hal teman-teman, kok gue lagi susah nggak ada yang cariin gue sih, kok gue dibiarin sendiri. Atau misalnya kok gue dimarahin tanpa mereka dengar penjelasan gue, ada banyak hal teman-teman. Tapi itulah sebuah persekutuan. Kita mesti ingat ketika kita menjadi menjadi anggota tubuh, kita attach pada tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Kita melekat pada tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Sehingga ketika kita menyadari gue ini anggota, gue ini cuma anggota, bukan berarti gue itu lebih berarti daripada orang lain. Orang lain maknanya lebih rendah dari gue, enggak. Kita tuh ada karena kita melekat pada tubuh yang sama. Ketika kita mempunyai kesadaran itu teman-teman, kalian akan kalian akan lebih suportif terhadap teman-teman yang lain. Kalian akan lebih memahami kesusahan teman-teman yang lain. Kalian juga akan lebih menghargai hasil kerja teman-teman yang lain gitu. Karena kita sadar bahwa kita attach pada tubuh yang sama, which is tubuhnya Kristus gitu ya. Ketika kita melekat pada tubuh Kristus, yang seharusnya itu ada respect, ya kan? Itu respeknya harus besar banget teman-teman, dibanding dengan kita melekat karena wah gue satu komunitas, misalnya gue komunitas fotografi, gue komunitas pencinta bola, gue komunitas ini. Itu semua dangkal gitu ya. Tapi ketika kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus, itu komunitas yang seharusnya melekat kita dengan amat dahsyat gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya membayangkan sebagai sebuah persekutuan juga ini adalah persekutuan yang saling mendukung seperti yang tadi udah dikatakan di perikop tadi gitu ya. Bahwa kita harus saling mendukung sebagai anggota-anggota tubuh. Ada orang yang lemah yang harus kita dukung supaya dia bisa sama-sama nyampe di atas. Sama-sama menikmati pemandangan yang bagus di atas. KBB ingat gitu ya, beberapa tahun yang lalu ya. Kira-kira 3 tahun yang lalu lah ya, diajak naik gunung sama teman KBB gitu ya. Namanya Gunung Andong. Ini buat kalian pasti ini gunung yang sangat rendah gitu ya. Ini gunung yang pendek, yang kalau di jalan kaki itu cuma kalau kalian fit itu konon bisa 1 jam. Kalau kalian fit. Nah, KBB dan teman-teman jalannya 4 jam teman-teman ya. Berarti itu 4 kali dibanding waktu yang normal yang dijalani oleh anak-anak muda seperti kalian. Nah, ya KBB ngikut karena dibilang gunungnya pendek, ini bukan gunung kok, bukit. Bisa deh, bisa. Nah, teman-teman jadilah ketika KBB jalan sama 2 teman KBB gitu ya, 2 orang dan yang dua-duanya sama usianya sama saya, sama aku gitu ya. Karena kita teman satu SMA. Nah, mereka jadinya jalan itu karena saya yang paling nggak pernah olahraga, jadilah mereka jalan dengan menggandeng saya gitu ya, you know lah ya, KBB kan heavyweight gitu ya.
Dan mereka tuh kurus-kurus, dan ketika mereka menggandeng saya tuh nggak ada satu keluhan keluar dari mulut mereka. Nggak ada satu marah-marah keluar karena kita melewatkan sunrise. Jadi pas kita nyampe di atas itu sunrise-nya udah lewat. Padahal kita ngebela-belain datang subuh supaya bisa ngelihat sunrise tapi kelewat. Tapi itu mereka nggak marah sama sekali. Nah teman-teman, sebuah persekutuan itu seperti itu teman-teman ya. Ketika kita udah begitu menyadari kita adalah persekutuan di dalam Kristus gitu ya, hasilnya tuh nggak penting. Misalnya gitu ya, kayak teman-teman gitu ya, mau bikin acara, yang datang cuma mungkin 10 orang, hasilnya nggak penting. Tapi bagaimana proses di dalamnya kalian menyadari Tuhan itu beserta kalian. Gimana di dalam prosesnya kalian itu saling mengasihi, kalian tuh saling mendukung, sehingga ketika Tuhan bilang 2 atau 3 orang, sehingga kalau hanya segelintir aja merasakan pengalaman bersama Tuhan, buat Tuhan itu berharga banget. Dibanding kalian ngadain acara yang datang rame 100 orang, tapi hampir semuanya datang dengan motif yang salah. Bukan mencari Tuhan, bukan karena mencintai Tuhan, bukan karena mencintai sesama teman sebagai sesama persekutuan gitu ya. Tuhan nggak akan senang teman-teman ya. Jadi kita melihat diri kita sendiri nih, ya maksudnya kita kan di sini kan lagi belajar kan. Gue udah datang karena gue tulus nggak sih mencari Tuhan? Gue udah datang karena gue mencintai Tuhan nggak sih? Atau gue mencari yang lain? Atau gue sekedar gue mencari temen doang karena gue bosen di rumah, gue bosen gak punya temen. Nah itu pun termasuk motivasi yang salah teman-teman. Motivasi kita yang harusnya paling real adalah ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita punya interest yang sama, disitulah terjadi persekutuan yang sejati, sama-sama mengasihi Kristus. Nah teman-teman, KBB mau menutup renungan hari ini gitu ya dengan African proverb gitu ya. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, go together. Jadi teman-teman kalau kalian mau pergi dengan cepat, pergi sendirian gitu ya. Tapi kalau kamu mau perginya jauh, pergilah bersama-sama gitu ya. Beberapa dari kita pernah merasakan camping, hiking, naik gunung gitu ya. Sarah pernah nggak ya? Mungkin teman-teman yang lain udah pernah kali ya ngerasakan naik gunung gitu ya. KBB waktu muda lumayan gitu ya beberapa kali. Dan yang paling seneng emang teman-teman, ternyata yang paling seneng bukan view-nya itu, bukan view gunung yang kita lihat, bukan. Yang paling bikin senang adalah ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita sayangin. Berjalan bersama, mau susah, mau senang, mau kita lagi makan, tiba-tiba makanannya jatuh, terus kita harus makan dari tanah, mau kita cuma makan mie instan kering di kriuk-kriuk gitu ya. Itu nggak masalah, karena kita berjalan dengan orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita sayang. Nah teman-teman, itu yang KBB mau tawarkan ke teman-teman gitu. Apakah kita mau menjadi bagian dari persekutuan yang indah gitu, indah seperti itu? Ketika kita mempunyai satu kesamaan, yaitu ketika kita mengasihi Kristus. Kita itu memang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk individu sekaligus sosial gitu ya. Di PPT bagian atas teman-teman bisa lihat. Kita memang diciptakan bisa untuk sendirian, tapi kita juga diciptakan untuk bersama-sama. Ketika kita sendirian, kita sedang sendirian bersama Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan orang yang mencintai Tuhan. Itu akan menjadi sebuah persekutuan yang menguatkan teman-teman. Jadi KBB sungguh berharap persekutuan kita ini baik remaja maupun pemuda gitu ya. Walaupun mungkin gap umur di antara kalian jauh banget gitu ya. Antara Hana dengan siapa di sini yang paling senior? Siapa sih? Kayaknya gue deh. Lu ya, nggak ada Nelson ya? Nggak ada Nelson, nggak ada Abel. Oh iya, ya lu John. Gue. Iya, maksudnya jangan itu jadi penghalang untuk kita menemukan orang-orang yang punya interest sama. Karena kalau kita menemukan interestnya hanya sekedar gue pengen cari orang yang ngobrolnya nyambung, itu
ya kita bisa dapat di mana aja, mau di kantor, mau di tempat pergaulan kita. Tapi kalau interest kita sama, kita akan mempunyai kekuatan yang berbeda, teman-teman. Misalnya gini ya, gitu ya. Di persekutuan kampus saya gitu ya, saya punya satu KTB. Sampai sekarang kita punya interestnya beda-beda, tapi kita masih bersekutu bareng-bareng satu KTB. 4 orang nih kita nih, cewek-cewek gitu ya. Satu teman saya beneran jadi arsitek, dua teman saya jadi arsitek, satu jadi ibu rumah tangga dan saya jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi kita orangnya beda-beda. Kalau ketemu itu nggak bisa ketemu deh satu bahan yang bisa kita sama-sama interestnya nyambung gitu ya. Tapi kita tahu kita hadir karena kita butuh untuk saling dikuatkan, saling menguatkan. Jadi ketika satu teman punya pergumulan, nggak ada yang ragu-ragu untuk ya speak up aja, ya ngomong aja, teman-teman gue lagi ada masalah nih, begini. Gue butuh didoain dong, gue butuh dong masukan kalian. Dan kalau teman-teman udah menjalani persahabatan seperti KBB yang puluhan tahun, itu yang di-share itu bisa hal-hal yang mendalam dan terkadang private gitu ya. Terkadang hal-hal yang mungkin dia nggak cerita ke orang lain, tapi dia cerita ke persekutuan kita ini yang berempat. Nah teman-teman, jadi sebuah persekutuan yang sungguh-sungguh gitu ya, yang saling mengasihi, yang diikat dengan Kristus, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih enteng karena kita tahu ada orang yang mendukung kita. Ada orang yang kalau kita masalah kalau kita punya masalah dia pasti mau dengerin. Mungkin nggak seluruh persekutuan ini kita bisa cerita kali ya, tapi mungkin kita bisa punya teman mungkin sekedar 2 orang kah, 3 orang, 4 orang, atau mungkin cuma 1 orang. Kan Tuhan bilang tadi ya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku. Jadi kalian bentuklah persekutuan yang mungkin mulailah dari yang kecil gitu ya, sehingga ketika kalian sungguh-sungguh gitu ya, ini akan menjadi persekutuan yang makin lama makin besar gitu ya. Kalau teman-teman lihat para rasul gitu ya, ketika mereka hanya ber-12, kemudian Tuhan tambahkan, akhirnya menjadi banyak sekali orang-orang yang mau mengikut Kristus. Jadi mulai dari yang kecil dulu teman-teman. Mungkin kita di sini hanya berapa orang nih partisipannya ya? 39 orang digabung antara remaja pemuda. Kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan, wah persekutuan remaja pemuda GKI Kemang Pratama, wah ini mereka solid banget, mereka saling mengasihi, mereka saling support, mereka saling mendukung gitu ya. Kalau ada yang begini nanti yang lain nguatin gitu ya. Wah teman-teman, ini persekutuan kalian akan bertambah terus-menerus gitu ya. Saya merasakan sendiri gitu ya ketika waktu masih pemuda gitu, yang kami tadinya hanya sekitar mungkin nggak nyampe 20, Tuhan tambahkan sampai ratusan gitu ya, sampai hampir 200. Nah teman-teman, artinya biarlah masing-masing kita pada saat ini melihat pada diri kita sendiri. Kita ini sebagai pribadi sudah bound in Christ belum? Kita ini sebagai one single person sudah bound in Christ belum? Ketika kita sudah, maka kita bisa berkumpul dengan sesama teman-teman yang bound in Christ dan jadilah persekutuan yang sungguh-sungguh, yang sejati, yang dimana Kristus berada di tengah-tengah persekutuan ini. Nah teman-teman, kiranya melalui renungan hari ini kita masing-masing mau dikuatkan dan diingatkan ya teman-teman ya. Kita ini ada di mana? Kita ini sudah cukup terikat nggak dengan Kristus? Atau kita dekat-dekat dengan Kristus karena ada maunya? Karena punya motif yang tersembunyi gitu ya? Ataukah kita sungguh-sungguh ngikut Kristus karena kita mengasihi Dia? Karena kita menjadikan Dia sebagai sahabat kita. Nah, demikian renungan dari KBB hari ini teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, makasih KBB untuk firman-Nya. Berarti Kak, kalau misalkan aku boleh menyimpulkan ya, sebenarnya pandemi itu nggak merubah persekutuan kita dalam Kristus, dan sebenarnya harusnya itu tidak dijadikan sebagai alasan gitu. Karena kasih Tuhan kan tetap ada, Dia tuh tetap setia, jadi kita pun tetap harus setia.
Terus tadi KBB juga kayak nyinggung persekutuan yang hidup itu adalah yang interestnya itu sama, dan karena interestnya sama berarti kekuatannya juga akan berbeda gitu. Dan kalau di konsep kita sendiri itu Tuhan Yesus itulah yang jadi interest kita. Nah, berarti pertanyaannya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita sendiri udah interest belum sih sama Tuhan Yesus itu sendiri? Kita tuh suka nggak sih sama Bapak kita itu sendiri? Gitu ya. Karena kalau punya kesadaran itu berarti otomatis kita jadi peduli sama teman-teman yang lain gitu kan. Karena kita itu sadar kalau kita ada di dalam tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. Kayak gitu ya, Kak. Oke, Nes. Kasih seperti itu. Berarti itu sih. Nah, persekutuan. Nah, sekarang gantian nih buat kakak-kakak atau teman-teman yang mau sharing atau berbagi ceritanya gitu, atau yang mau nanya ke KBB, dipersilakan. Iya, ada nggak nih yang mau sharing? Mau apa tuh? Nanya mungkin ke KBB, bagi cerita. Jadi aku suka ini, sambil nunggu ada yang mau sharing, aku suka tadi itunya KBB yang waktu bagian kita tuh harus saling mendukung biar bisa sampai tujuan yang sama. Konfliknya kan memang banyak ya, karena kan kita memang beda-beda di persekutuan itu, tapi bakalan terbayar kalau kita tuh udah nyampe di atas gitu, di tujuannya. Tapi nggak cuma itu, di konflik-konfliknya itu kan kita di saat kita bareng-bareng ngadepin konfliknya itu, kita bareng-bareng sama orang yang kita kasihi gitu. Jadi kita nggak ngerasa sendirian, kita saling support gitu, saling menguatkan. Itu sih, ya sih, benar sih. Kalau aku kayak gitu, itu sharing sih jatuhnya. Oh iya, jadi selain Kak Sarah ada yang mau sharing? Ada yang mau nanya ke KBB? Tampak sepi teman-teman. Jadi nggak ada nih. Ada Joel, Kak Ella, Helena, Anyong. Gimana sih cara ngeliat partisipannya? Ciama guys ketawa-ketawa nih. Hai Sisi. Ada yang barusan matiin kamera, Adrian. Jadi gimana coy? Apakah ada? Gak ada. Devina. Kenapa Devina? Kamu mau sharing mungkin deh tentang persekutuan? Kebetulan belum ada ceritanya nih. Nanti aja mungkin. Rena. Pinkan, Kadea, Kania, Kaines. Nggak ada. Yang dapat hadiah nggak sih? Yang tadi dapat hadiah. Sharing apa? Sharing apa yang mau di-sharing tentang persekutuan gitu? Iya, apalagi online kan. Mungkin Kaines ada kayak kalau misalkan kayak lagi persekutuan online tuh kok gimana ya rasanya. Terus mungkin nggak ketemu sama teman-teman kan, tapi karena ikut persekutuan jadi mungkin ada pengalaman atau berkat gitu, mungkin mau dibagikan ke kita. Oke, jadi mungkin kalau persekutuan online itu kita bosen kali ya, kan kita kan di rumah, ujung-ujungnya di rumah juga, walaupun ya kelihatan teman-teman ya seneng sih gitu kan ngeliat teman-teman, tapi kan di rumah juga, terus juga ngeliat temboknya sama, terus kursinya juga sama, kita juga di tempat itu mulu gitu, jadinya ya semestinya bosen sih gitu, gak seenak kalau kita keluar gitu. Ya, jadi selain Kaines ada lagi? Nah, mungkin gue mau sharing kali ya. Oke, silakan. Ya. Akan kan. Tadi ya suara gue kedengaran jelas ya, soalnya gue pakai masker. Dengaran ya? Iya. Kalau soal tadi soal kedekatan sama Tuhan, seperti sekarang kan person gitu ya, walaupun lewat online persekutuan atau beribadah itu sebenarnya kan itu bisa di mana aja gitu ya, walaupun
lewat online tetap aja bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, gimana cara sikap kita beribadah kepada Tuhan, ya sama seperti misalnya ibadah live streaming, di mana kita di rumah juga seperti ibadah di gereja gitu ya. Cara sikap kita beribadah. Lalu saya suka dengan yang tadi itu selain KBB, di mana love Jesus as a children. Nah, ya memang ada sifat anak-anak maksudnya yang bisa kita tiru, tapi bukan kekanak-kanakan maksudnya ya. Maksudnya gimana dia tulus, anak-anak itu tulus untuk datang kepada Tuhan. Waktu itu di sebuah tempat itu orang tua membawa anak-anaknya di Alkitab kan. Nah itu anak-anak itu tulus datang bertuhan, ingin gitu dekat sama Tuhan. Nah itu gimana kita itu memang harus tulus pada Tuhan, bukan karena ada apanya, tapi apa adanya kita datang pada Tuhan. Gitu. Mencintai Tuhan itu dengan segenap hati kita, bukan karena ingin kita diberkati gitu ya, tapi memang kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Kak Hansa. Apa sih ini nyenggol-nyenggol mulu? Jangan dong. Oke, kan kakak yang bilang makasih. Ada lagi nggak? Anak remaja gitu? Ya kamu lah. Kan sebutin satu-satu. Itu yang dari tadi ketawa nih. Divina, siapa lagi sih ini? Pinkan tuh senyum. Kepingkan, apakah ada unek-uneknya? Kak Rena, Persatuan remaja gimana sih? Iya kan, kamu kan kalau ikut kok di mute? Kepencet. Oh, ya. Apa ini? Apa dong? Udah ya? Udah kan? Kamu gak ada yang mau share, kamu Hana? Kamu juga gak ada? Enggak sih. Oke, fine. Aman. Jadi Hana yang ini sih. Tahu nih, parah. Tapi kalau nggak salah tuh bulan Juli ada itu kan kuliah onsite. Siapa? Main games lagi kali biar seru. Boleh gamesnya apa kan? Yakin nih nggak ada lagi nih? Ayo ditunggu. Ya udah. Oke, ada yang nanya nih. Gimana caranya ngajak teman untuk persekutuan? Sabar. Dibuka dulu guys. Mau nanya. Ini ada yang nanya nih. KBB ada yang nanya ke aku. Gimana sih caranya ngajak teman untuk persekutuan tapi dia nggak interest walaupun kita udah kasih tahu nih plus-plusnya tuh ini loh. Ini teman satu komisi apa gimana? Apa teman di luar komisi remaja pemuda? Di sini kok di satu komisi, cuman dia nggak ya menyampaikannya lewat chat ke kita. Oke, sebelum KBB jawab, ya, ada yang punya pengalaman nggak? Ini kan ada di antara kita ini teman-teman yang punya talent itu untuk narik teman-teman, entah untuk kebaktian kah, untuk pelayanan, untuk jadi panitia, jadi pengurus. Ini ada nih KBB ngeliat nih muka-mukanya nih, dan mereka adalah orang-orang yang kalau KBB bilang nih ya, ini talent yang Tuhan kasih nih, potensi yang Tuhan kasih untuk membawa orang-orang untuk datang atau untuk aktif nih. Nih di sini KBB ngeliat muka-muka Pinkan, ada Gays. Nih kalian kan para penjala manusia nih, KBB tahu nih kalian nih cerita-ceritanya. Siapa lagi nih? Ada Sangu yang sering ngajakin teman sekolahnya. Ada banyak di antara kita yang punya pengalaman itu. Nah, mungkin
kalian bisa share nggak nih? Ada satu di antara kalian atau dua di antara kalian, gimana sih caranya? Mungkin aku bisa sharing ya. Aku pernah ngajakin temanku. Jadi tuh temanku ini teman kampus, beda fakultas gitu Kak. Kayak aku tuh sebenarnya tuh udah pengen ngajak teman-temanku yang memang pelayanan di umum, tapi gak pernah custom gitu loh Kak. Jadi tuh kayak ada tuh kayak udah diajakin, gue gak mau, gue takut, gue malu, itu pasti ada. Tapi teman-temanku puji Tuhannya beberapa yang ajakin, kayak responnya baik lah Kak, kayak gue mau deh, ayo gitu kan. Ada teman juga yang saling aja kayak gue ada ini di sini gitu kan. Mau ikut juga atau pas baliknya sama temanku kayak gue ada info nih di sini ikut gak gitu Kak. Gitu sih. Terus lu seneng nggak kalau mereka berhasil datang? Puji Tuhan berhasil senang Kak, karena aku juga beberapa kali pas tempo hari kan ngajakin teman-temanku dari Solo pas webinarnya health mental di Kemang, aku ngajakin, puji Tuhan tiga temanku yang ajakin semuanya datang. Itu kamu nggak mengancam mereka kan? Enggak. Kita bilang, lu kalau mau ikut ya silakan, kalau mau enggak ya udah serah lu. Puji Tuhan 3 orang yang tadi ini responnya puji Tuhannya baik. Emang ada satunya lagi yang tajak memang dia dokter dan ingin memperdalam ilmu kejiwaannya, ya udah tajakin dia mau datang. Oke, ketika mereka nggak mau datang, lu sedih nggak? Sebenarnya sedih sih. Jadi kayak temanku yang satu fakultas pun kayak tajakin kan, ayo gitu kan. Saya kayak santai, aku kan sangkra kalau di Solo kan Kak. Ayo ketuan gitu kan, di Solo aja deh gitu kan. Terus sekali datang lah gitu kan. Gue gak mau sih, gue udah tua kayak gini-gini kayak apa datang kan seumuran. Gue sering denger tuh omongan itu, gue udah tua. Itu kejadian Kak, beneran kayak oke. Oke, thank you Tasya pengalamannya. Jadi teman-teman KBB ini juga dulu waktu kuliah S1 ya gitu ya, termasuk orang yang paling males kalau di persekutuan kampus gitu. Malesnya bukan main. Karena KBB awal-awal jadi mahasiswa baru datang ke persekutuan kampus itu setiap datang suruh perkenalan gitu ya. Sampai 3 kali suruh perkenalan. Saya bingung apa muka gue pasaran banget ya, parah banget sih. 3 kali datang, 3-3-nya suruh perkenalan sebagai anak baru. Akhirnya kapok lah datang. Terus selama 2 tahun itu disuruh datang lagi, kagak mau. Pokoknya nggak mau. Mati-matian nolak datang persekutuan. Dan ternyata tanpa KBB tahu gitu ya, ternyata ada 4 teman KBB gitu yang ngedoain KBB untuk supaya mau ikut kelompok tumbuh bersama atau KTB gitu ya. Jadi mulailah dari KTB, baru abis itu datang ke persekutuan. Jadi KBB masuk dalam persekutuan yang kecil dulu, itu hanya 5 atau 6 orang. Dari persekutuan kecil itu baru setelah benar-benar udah siap, baru masuk ke dalam persekutuan yang besar, persekutuan kampus. Jadi teman-teman kalau menurut KBB sih ya, mungkin teman-teman nanti bisa nambahin sharingnya gitu, pengalaman kalian pasti banyak. Ya kalau kita benar-benar serius orang itu mau datang, supaya orang itu mau datang ke persekutuan, ya mulailah ngedoain dia. Mulailah untuk sungguh-sungguh memikirkan nama dia setiap kalian mau berdoa gitu ya. Ya itu yang KBB alamin sendiri gitu ya. KBB nggak nyangka mereka ngedoain KBB setahun gitu ya, karena paling males yang namanya persekutuan. Ya itu sih. Tadi siapa lagi? Ayo dong yang lain, banyak pengalaman nih. Bukan cuma Tasya kan? Kakak, KBB. Dek. Bukan sharing sih, mau nanya sebenarnya. Kenapa Dek? Kan kalau misalnya kita offline, dia kan datang ya ke persekutuan, terus kita bisa ketemu langsung dan menciptakan lingkungan persekutuan yang ya lebih enak lah gitu kan. Nah, hambatannya kan sekarang persekutuan offline nih Kak. Gimana sih caranya kita menciptakan suatu lingkungan persekutuan, apalagi kalau misalnya orang itu baru banget datang. Di luar kita, di samping kita kayak cuma nyapa, hai kamu anak baru ya, kenalan dong. Nah, terus kalau udah kayak gitu, lanjutannya ngapain Kak? Nah, bisa aja kan kayak, udah selesai nih, udah kenalan. Nah, gue awkward banget disuruh kenalan. Kayak gue gak berani lagi deh datang. Iya. Ada beberapa tuh Kak yang nah, gimana sih supaya ini tuh jangka panjang gitu. Oke. Kalau yang pernah gue alami nih Dek, jadi
di persekutuan-persekutuan ataupun ibadah-ibadah pemuda atau remaja gitu ya. Biasanya nih ya, mungkin kalian bisa praktekkan juga. Biasanya tuh firman Tuhannya itu sedikit, paling hanya sekedar 5 sampai 10 menit, tapi paling lama di kelompok. Jadi mungkin suatu waktu kalian bisa bikin acaranya di kelompok-kelompok. Nah, di kelompok itu kalian ngobrol tentang topik yang sama yang udah ada panduannya. Kemudian setelah itu baru masuk lagi ke main room dan di situ kita bisa diskusi bareng-bareng tentang apa yang udah di-sharingkan dalam kelompok itu gitu. Jadi si pembicara ini bisa hanya men-summary atau menyimpulkan dari apa yang di dalam kelompok itu didiskusikan gitu ya. Ini mungkin karena kan ini kan banyak banget kan, kita ada 38 orang. Mungkin kita susah nih ngelihat muka-mukanya nih, kalau misalnya kita di breakout room kan kita bisa lebih kenal gitu ya. Mungkin karena ini persegap kali ya, kita nggak bisa breakout room. Tapi kalau kalian kembali ke persekutuan kalian masing-masing, remaja dan pemuda, ya memang lebih efektif kalau kecil-kecil kemudian digabung ke yang besar. Karena kalau kecil, dia mau nggak mau pasti ngomong. Dan karena kecil, dia pasti akan kenali, "Oh, gue kemarin sekelompok sama si ini, sama si ini." Kak Baby ingat gitu ya waktu persekutuan pemuda yang kapan sih saya sekelompok sama temannya Tasya yang dokter itu? Oh, Ya, Tasya ya? iya, temanku. Kamu hadir ya? Datang, kan mereka panitia, jadi aku Mana? pindah-pindah. Itu suara apa sih? Sorry, aku ada gedang meeting juga tempat lain, jadi kan bertempat dua. Kirain kamu ada di planet One. Iya gitu teman-teman. Jadi memang kalau tadi yang Dea tanyain gitu ya, memang harus banyak variasi, harus banyak cara yang dipakai supaya persekutuan itu bukan cuma sekedar kita nyanyi, kita main games, terus kita dengar firman udah kelar gitu ya. Tapi harus ada sesuatu yang gue bawa nih. Paling nggak gue dapat satu teman baru. Paling nggak gue dapat satu cerita baru yang berkesan. Misalnya gue hari ini berkesan banget loh sama ceritanya si Tasya tuh. Ternyata si Tasya tuh orangnya PD-nya abis gitu ya. Dia tuh mau ditolak juga dia tetap maju terus. Dia ajak terus temen-temennya gitu. Nggak peduli dia mau datang apa, yang penting gue ajak. Itu bisa jadi cerita yang akan gue bawa untuk sekian hari atau mungkin sekian minggu, sekian bulan gitu. Gue harus jadi orang seperti Tasya yang pede abis gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ya itu tips-tips dari KBB gitu ya. Ada lagi nggak? Dea mana tadi Dea? Gimana Dea tanggapan lo? Berarti mungkin ini masukannya lebih ke ibadahnya ya Kak ya, konsep ibadahnya ya. Ya. Ya selamat bekerja para pengurus ya. Selamat. Bikin semangat. konsep ibadah ya. Semangat ya. Dianggap happy aja, dijadiin happy. Dianggap happy guys. Gue selalu happy. Acie, abang. Jadi abang harus happy ya bang. Betul. Berarti emang ke pendekatan personal nggak sih? Iya. Biar lebih, dia care nih sama aku, oh besok mau ikut lagi gitu. Itu emang butuh pengorbanan banget sih, kalau dari pengalamanku juga. Gue ngorbanin tenaga, waktu, pikiran buat satu jiwa aja gitu, man to man lah kalau di basket istilahnya. Dan itu emang semangat semuanya. Oke. Semangat para pengurus remaja, pengurus pemuda, bisa. Semangat. Dalam doa jangan lupa. Oke, itu aja kali ya. Makasih buat teman-teman yang udah mau sharing, buat KBB juga, buat teman-teman yang lain juga udah menanggapi. Karena mengingat waktu udah jam segini, kita akhiri dulu. Nanti kalau misalkan masih ada yang ganjel, kita sharing-sharing lagi di lain waktu atau di selanjutnya. Yap. Ya, gitu. Oke, sebagai respon atas apa yang kita dapetin tadi, ayo kita nyanyi satu lagu penutup, Jadikanlah Kami Satu. Jangan lupa di-mute ya, teman-teman dan kakak-kakak semuanya.
Oke, habis ini kita mau doa syafaat. Nanti akan ada beberapa pokok doa dan minta tolong beberapa dari teman-teman yang kemarin sudah dihubungi untuk bawa doa hari ini untuk bawa pokok doanya. Jadi yang pertama itu minta tolong Cia untuk pokok doa pertama, kedua Sampun, ketiga Kalintang, keempat Kak Adrian, kelima Kak Felix, dan yang terakhir keenam Kayla. Yap, gimana? Udah ada semua Kak di sini? Cia, Sanghun, Lintang, Adrian, Felix, Kayla. Hadir. Kayla hadir. Dan sebelum ini juga ada ini nggak dari teman-teman, ada tambahan nggak yang mau didoain bareng-bareng gitu? Mau dong, titip doa. Halo? Ya. Iya. Untuk ini Adel dan keluarga yang baru ditinggalkan oleh mamanya, supaya mereka tetap kuat. Oke, buat Kak Adel ya. Buat Kak Iya. Adel dan Tata juga masih isolasi mandiri kan? Iya, benar. Supaya lekas diberi kesembuhan juga. Oke, ada lagi? Bang John? Aku udah, terima kasih. Nanti buat Kak Adel sekeluarga boleh minta tolong Felix untuk tambah di pergumulannya. Dong Kak, boleh. Kelas 12 nih, yang kelas 12. Iya nih, Ya lagi pusing-pusingnya nih. Buat SDM, buat skripsi, Felix boleh minta tolong doakan. Kelas 12, yang kelas 3, SMP. SMA. SMP juga dong. SMP kan cuma Oke. Oke, berarti tambahan buat Felix tadi satu keluarganya Adel, terus teman-teman kelas 12 yang persiapan ujian gitu ya berarti? Yap, SBM, skripsi. Aha, sama yang kuliah skripsi, terus ada lagi nggak? Udah. Kalau nggak ada lanjut. Ya berarti boleh dimulai langsung dari Cia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis dan teman-teman kami yang sedang berjuang melawan COVID-19. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka tetap diberi kesehatan dan juga kekuatan dalam melawan COVID-19 ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami berdoa kepadamu, berikanlah semangat kepada teman-teman kami semua yang melaksanakan pembelajaran di rumah. Ya Tuhan, saya juga berdoa semoga pandemi COVID cepat berakhir dan kita juga dapat bertemu kembali secara tatap muka, dan juga berikanlah kita semua tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru-guru dan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu hamba bersyukur. Ya Tuhan, kami sekarang ingin berdoa bagi teman-teman kami yang bekerja, khususnya yang harus masuk kantor di tengah pandemi. Tuhan berkati supaya mereka dapat bekerja seoptimal mungkin, bekerja dengan bertanggung jawab sambil tetap dilindungi dari segala sakit penyakit, agar mereka tetap produktif dan dapat mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman, baik dalam komisi remaja maupun pemuda, agar selalu Kau berikan kekuatan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pengurus komisi remaja dan pemuda di dalam pelayanannya. Walaupun banyak tantangan dan cobaan bagi para pengurus akibat pandemi ini, kami percaya bahwa mereka berhasil melewati itu semua, semata-mata karena berkat dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah juga mereka dalam segala program-programnya, agar dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah mereka semangat dan keteguhan hati dalam menjalankan segala program-program, karena kami percaya semua program ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, dalam kesempatan ini kami memohon untuk pergumulan pemuda-pemuda di Kemang Pratama dan remaja di Kemang Pratama, bagi yang memiliki sakit penyakit, Tuhan tolong Kau sembuhkan dan kuatkan, jamah makanan dan obat-obat yang dimakan agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh dan jiwanya. Bagi yang sedang mencari lapangan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja dimanapun mereka berada, Tuhan tolong Kau permudah jalannya, Kau lancarkan seluruh kegiatan pekerjaannya, agar hanya tidak bermanfaat bagi diri sendiri, tapi dapat juga bermanfaat untuk sesama dan untuk Tuhan. Terkhusus hari ini ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Kak Adel, Tika, dan keluarga yang baru saja berduka atas ditinggalnya satu-satunya ibunda terkasih. Tuhan tolong Kau kuatkan mereka, Tuhan beri juga hatinya ketenangan, dan Tuhan tolong lapangkan hatinya supaya Kak Adel, Tika, dan keluarga dapat ikhlas dan dapat menerima kepergian ibu tercinta. Selain itu, Tuhan tolong berikanlah jalan yang terbaik untuk ibunya, berkati supaya jiwanya dapat diterima di sisi Tuhan. Tuhan Kau tolong berkati juga untuk kelas 12 dan yang sebentar lagi juga akan skripsi. Tuhan tolong lancarkanlah seluruh proses penyusunannya. Tuhan tolong berkati juga supaya apa yang dapat dipelajari dapat masuk ke dalam otak dan dapat dikerjakan dengan lancar juga sehingga mendapat hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan, melanjutkan doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa pergumulan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkati Indonesia yang sedang mengalami pandemi dan juga akhir-akhir ini sedang banyak bencana alam terjadi Tuhan. Kami berdoa untuk Jabodetabek dan sekitarnya dan juga daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kiranya Kau memberkati korban-korban yang sedang mengungsi dan berkati mereka, jauhkan mereka dari COVID-19 yang mudah menyebar di tempat pengungsian mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden dan juga wakilnya dan juga para menteri, sampai yang terendah, sampai ke rakyat Tuhan. Kami berdoa agar setiap dari pemerintah, pelaku-pelaku pemerintah bisa diberi hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan kewajiban mereka Tuhan. Berkati juga warga Indonesia Tuhan, supaya warga Indonesia bisa memiliki kesadaran dalam menjalankan protokol dan juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, makasih kakak-kakak sama teman-teman yang untuk doa syafaatnya. Ya, udah di akhir acara nih kak. Apaan sih? Ya bener. Ya udah, kakak ngomong. Aku dan Hana mewakili. Aku sama Hana mewakili teman-teman yang melayani hari ini, mengucapkan terima kasih buat KBB untuk firmannya yang udah menyediakan waktunya buat sharing sama remaja pemuda di GKI Kemang Pratama ini. Seperti itu. Makasih juga buat para pengurus. Hari ini ada Kak Geis, Kak Sheki, siapa lagi? Cia, Sangkun, Kak Lintang, Kak Adrian, Kak Felix, semuanya. Semoga nggak ada yang terlewat. Dan pastinya buat yang udah hadir di Zoom kali ini. Yep. Tuhan Yesus memberkati. Aku nggak pengurus. Maksudnya yang udah pengurus, yang melayani hari ini. Iya. Salah kita bahasanya guys. Yeah. Oke, sebelum pamit-pamitan kita foto dulu lah. Ayolah. On cam. Wake. Ayo buka kameranya. Siapa yang ini? Jangan lupa berikan salam damai virtualmu ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Ayo, gimana nih? Siapa yang SS katanya? Siapa yang screenshot teman-teman? Aku yang screenshot ya. Oke. Udah dikasih reactionnya dulu ya teman-teman sebelum foto.
Ini ada 2. Sabar. Kasih reaction-nya, guys. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Erika mana nih mukanya? Kok reaksinya begini sih? Wait. 1, 2. Slide ke